Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki berlimpah setelah menonton video di channel Wisnu Tapa ya. Amin. Sesuai judul, video kali ini membahas tentang bahan pembesian beton. Kemampuan daya dukung beton sendiri terhadap daya tarik adalah kecil, sehingga untuk meningkatkan daya dukung struktur beton terhadap daya tarik dipakailah baja tulangan. Dengan ditambah tulangan, beton jadi mempunyai daya dukung terhadap daya tarik dan tetap kuat terhadap gaya tekan. Dalam bahasa sehari-hari, pengertian tentang besi dan baja sering tertukar. Sebutan besi hampir selalu dipakai untuk menyatakan barang yang ada unsur ferrumnya. Padahal besi murni hampir tidak pernah dipakai. Biasanya selalu ada campuran karbon dan unsur-unsur lain. Unsur karbon sangat mempengaruhi perilaku dari besi. Besi tuang dengan kadar karbon 4% pada umumnya getas atau rapuh, dan mempunyai titik lebur yang lebih rendah yaitu 1150 derajat Celcius. Sedangkan baja dengan kadar karbon 0,2% memiliki titik lebur 1500 derajat Celcius. Biji besi adalah suatu persenyawaan kimiawi antara unsur besi dan unsur lain, terutama oksigen. Beberapa biji besi yang penting adalah magnesit, hematit, dan siderit, di mana kadar besi dari biji-biji tersebut sekitar 50 sampai dengan 70%. Biji besi dimurnikan menjadi besi di dalam tanur tinggi. Baja beton adalah suatu bahan yang terdiri dari persenyawaan unsur besi dan unsur logam yang lain seperti mangan, tembaga, vanadium, dan niobium, serta bahan non-logam seperti karbon, silisium, fosfor, dan belerang. Sifat baja sangat tergantung dari kadar karbon. Makin tinggi kadar karbon, maka semakin kuat dan keras. Akan tetapi, sifat kelihatannya makin berkurang, sehingga baja makin ketas. Bahan dengan kadar karbon lebih dari 0,3%, pengerjaannya lebih sukar. Kadar fosfor dan belerang yang lebih besar akan menambah kegetasan sehingga dibatasi hanya kurang lebih 0,6%. Di samping unsur karbon, persenyawaan dengan unsur mangan, vanadium, dan silisium akan meningkatkan kekuatannya. Sedangkan unsur tembaga meningkatkan daya tahan terhadap korosi. Jenis dan mutu baja. Tulangan beton dapat menggunakan baja polos atau baja yang diprofilkan. Baja polos adalah baja yang penampangnya bulat dan permukaannya licin atau halus. Baja yang diprofilkan adalah baja yang permukaannya diberi rusuk secara miring atau tegak lurus terhadap sumbu batang. Contohnya baja ulir dan baja beton puntir. Baja beton polos. Baja beton jenis ini sesuai rekomendasi ACI, lebih cocok dipakai sebagai tulangan plat beton, angker, sambungan pada perkerasan jalan, sengkang, dan spiral kolom. Pada pemakaian baja beton polos, setiap ujung baja harus dibengkok seperti kait. Hal ini bertujuan untuk memperbesar daya lekat tulangan terhadap beton. Baja beton ulir. Baja beton ulir merupakan jenis baja beton yang direkomendasikan untuk tulangan pokok suatu struktur beton. Pada pemakaian baja ulir, pembengkokan ujung tulangan cukup bentuk H. Itu pun bila di daerah gempa. H juga diperlukan bila difungsikan untuk memperpendek panjang penyaluran daya. Beberapa mutu baja yang beredar di pasaran dan sering dipakai di lapangan. Untuk mengetahui kuat tarik, batas ulur minimum, regangan pada batas maksimal, dan modulus elastisitas baja beton, perlu dilakukan tes tarik di laboratorium. Pada grafik ditunjukkan 0 sampai dengan B adalah daerah elastis, B sampai dengan C adalah daerah di mana besar tegangan hampir tak berubah. Terjadi plastis deformasi yang besar. Di daerah ini, untuk memperbesar regangan dibutuhkan pertambahan tegangan. C sampai dengan D adalah daerah di mana regangan membesar antara 15% sampai dengan 20% tanpa memberi pertambahan tegangan yang berarti dan
kemudian pada puncaknya terjadi penyempitan. Terjadi perubahan bentuk setempat yang besar, di mana suatu penambang batang mengecil sedemikian sehingga batang akan patah di tempat ini. Berikut disajikan cara menentukan diameter batang. Kawat pengikat adalah kawat yang terbuat dari besi baja lunak yang digunakan untuk mengikat baja tulangan dalam struktur beton. Biasanya disebut dengan dendrat. Kita sudah sampai di akhir topik kali ini. Berikut saya sertakan rangkuman materinya. Semoga setelah menonton video ini dapat menambah wawasan tentang bahan pembesian beton bertulang. Boleh tekan tombol like dan subscribe-nya untuk mendukung kami berkarya lebih baik lagi demi kemajuan ilmu pengetahuan khususnya di bidang sipil. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis dan nantikan video selanjutnya di channel Wisnu Tapa.